spora gitu ya, datang dari lingkungan luar melalui jendela yang terbuka atau pintu yang terbuka. Jadi serbuk-serbuk mungkin dari tanaman atau dari jalanan ya, debu itu bisa masuk ke dalam bangunan melalui opening yang kita buat pada bangunan gitu ya. Jadi seperti kayu, kemudian paper, lapisan-lapisan wallpaper gitu ya. Ini terutama banyak di bangunan yang di lokasi negara 4 musim. Kemudian insulasi akustik, insulasi termal, ya insulasi panas yang ada di negara Eropa, atau mungkin furnishing. Jadi bagaimana kita uh, finishing bangunan ya, dengan lapisan catnya barangkali, dengan lapisan bangunan lainnya gitu ya, itu akan kita mensupport untuk fungi atau debu itu untuk tumbuh dalam kelembapan yang tinggi. Nah ini masalah kelembapan tinggi ini juga menjadi salah satu masalah yang ada di Indonesia ya. Kalau Indonesia kita itu masalahnya adalah temperatur yang tinggi dan kelembapan yang tinggi. Ya karena itu kalau kita menaruh makanan atau nasi ya di luar udara terbuka dalam waktu cepat ya kemudian akan menjadi busuk gitu ya, tidak bisa dimakan lagi basi gitu. Ini akan agak berbeda dengan kalau kalian berada di negara 4 musim. Di sana mereka kelembapannya tidak terlalu tinggi. Meskipun ada salju misalkan musim dingin, tapi mereka punya kelembapan itu tidak terlalu tinggi. Sehingga kalau kita meletakkan makanan di luar, di suhu ruangan pun itu tidak akan secepat itu untuk menjadi basi atau menjadi busuk begitu ya. Kemudian ada lagi serangga-serangga kecil gitu ya yang mereka bisa tumbuh hidup di karpet, misalkan di bed tempat tidur gitu ya. Kemudian material yang beberapa material itu mereka bisa menampung gitu ya, terutama material-material yang punya pori. Itu selalu harus dibersihkan, makanya harus punya udara sirkulasi udara ya. Seperti gedung bioskop ya, gedung bioskop itu kenapa ketika pandemi itu gedung bioskop ditutup gitu, karena di situ mereka punya insulasi akustik itu dengan ketebalan tertentu gitu ya, dengan material yang berpotensi untuk menyimpan virus ke dalam material tersebut. Juga karpetnya ya, beberapa bangunan yang punya insulasi akustik yang tebal itu biasanya banyak ditutup selama pandemi karena dia akan sangat lebih berpotensi untuk menyimpan virus di dalam lapisan-lapisan materialnya gitu ya. Jadi ketika kalian mendesain itu tolong nanti diperhatikan ya seperti itu. Misalkan kalian memerlukan satu ruangan itu yang akustiknya baik, misalkan kalian tambah dengan karpet atau dengan insulasi bunyi gitu ya. Tapi kalian harus pastikan bahwa pada waktu-waktu tertentu ruangan itu harus bisa dindingnya harus bisa dibuka misalkan, atau ada pintu-pintu yang memungkinkan untuk pada suatu waktu tertentu harus dibersihkan ruangan seluruhnya, bisa dengan vakum ya, vakum cleaner gitu ya, kemudian barangkali dicuci, dikeluarkan semua karpetnya, kemudian dimasukkan lagi seperti itu ya. Oke, nah ini beberapa dampaknya, nanti bisa radang paru-paru dan sebagainya gitu. Asma ya, penyakit-penyakit itu bisa muncul karena beberapa pembawa penyakit yang ada di dalam ruangan. Kemudian dari kimiawi ya, sumber kimiawi juga ada seperti asap tembakau ya, tobacco smoke gitu ya, dari pembakaran atau alat-alat masak gitu. Kemudian gas-gas ya seperti ini. Kemudian ada formaldehida itu dari lem ya. Kalau misalkan finishing sebuah bangunan, kita kadang-kadang catnya itu bau cat atau bau bahan yang digunakan untuk melapis material itu juga harus dipikirkan agar ketika terhisap oleh manusia itu tidak akan menimbulkan sesak napas atau merusak untuk saluran pernafasan kita gitu ya. Jadi memang harus memilih material itu yang sudah ISO ya. Kalau sekarang kita sudah pakai ISO bisa memilih katalog material itu yang bebas dari gas maupun dari serbuk-serbuk atau gas ataupun partikel-partikel kecil yang mungkin itu tertinggal di material tersebut gitu ya. Seperti ini. Jadi bisa dari building materialnya, volatile organic compound itu komponen-komponen kecil ya seperti partikel meters gitu, ada yang 2,5, ada yang 0,0 sekian gitu ya.
Nah, itu bisa dari material, bisa dari silen ya. Kalau kalian ada yang pernah bekerja di magang di lapangan gitu ya, KP gitu ya, itu akan tahu bahan yang namanya ada silen, ada adesif atau lem, gitu. Finishing produk seperti cat, gitu, karpet, ya, furnishing, combustion atau pembakaran, tobacco smoke, cleaner, itu kadang-kadang ada bau ya. Mungkin dari bau itu ketika terhisap ada eh, apa bahan kimia yang masuk ke dalam pernafasan. Nah, itu dampaknya bisa ke mata ya, mata bisa menjadi merah gitu, kemudian hidung atau tenggorokan menjadi iritasi, sakit kepala, itu mungkin bisa ditimbulkan karena penggunaan material atau bahan yang digunakan selama proses konstruksi atau ketika bangunan itu sudah jadi ya. Jadi itu nanti bisa harus diwaspadai kalau ternyata dalam satu bangunan yang sudah jadi itu banyak orang yang mengalami gejala yang sama gitu. Misalkan mereka menjadi bingung gitu ya, loss of coordination, bingung, kemudian sakit kepala, mudah lelah seperti itu. Kemudian ada kerusakan ke ginjal dan jantung itu bisa juga terjadi karena mereka menghisap bahan-bahan kimia yang ada pada bahan material gitu ya. Oke, ini juga masih ada. Jadi semi volatile organic compounds, pestisida ya di taman dan indoor planting. Ketika kita meletakkan tanaman di dalam bangunan itu harus dipikirkan juga supaya bebas dari pestisida. Klorin ya untuk air, heavy metals, particulate fiber ya, fiber tadi serbuk serat. Oke, nanti kalian bisa baca. Kemudian beberapa tanaman yang biasa digunakan di dalam bangunan. Ya, jadi in overall rating of 50 plants tested in term of total chemical absorption. Jadi beberapa tanaman itu punya sifat dia bisa menyerap bahan kimia yang ada di dalam ruangan. Jadi karena itu kalian mungkin sering melihat juga ketika dalam desain ruangan itu, kenapa sih kita perlu meletakkan tanaman gitu ya? Ternyata beberapa tanaman itu sudah dikaji, diteliti bahwa mereka itu punya sifat bisa menyerap bahan kimia gitu ya. Kemudian apa? Dan me mencegah atau mengurangi infeksi yang disebabkan oleh serangga gitu ya. Jadi ini beberapa tanaman yang bisa dilihat di sini ya. Paleman itu bagus ya, jadi seperti ini. Kemudian ada English ivy, ya mungkin kalian yang suka tanaman bisa beberapa sudah mengenal yang ada di list ini ya, gitu. Yang tanaman yang sering sekali direkomendasikan biasanya adalah apa sansevieria ya, sansevieria atau lidah mertua itu kan kita sering lihat dia sering digunakan di dalam desain interior gitu karena dia punya sifat yang baik untuk menyerap CO2 gitu ya. Seperti itu. Nah, ini nanti kalian bisa cek, mungkin iseng-iseng bisa kalian cek juga ini masing-masing gambarnya seperti apa sih yang disebut dengan dendrobium orchid gitu ya, spider plants, Chinese evergreen itu yang seperti apa gitu, anthurium ya. Beberapa ini banyak juga ditemukan di toko tanaman di Solo ya. Nanti kalian bisa cek juga. Oke, ini beberapa contoh. Jadi Demagoda projansania ya. Uh, ada yang bisa bantu membaca? Siapa coba ini? Mas Vesa. Ada Mas Vesa? Vesa Restu? Mbak Aisyah mungkin? Mbak Aisyah ada? Mbak Aisyah hadir? Hadir, Bu. Oke, boleh dibantu baca ya. Ini Ya, adalah Bu. salah satu contoh objeknya ya. Demagoda Project Tanzania, tantangan. Di Afrika Sub-Sahara, banyak penyakit menular termasuk malaria ditemukan di dalam dan di sekitar rumah. Ada tuntutan besar untuk meningkatkan kesehatan penduduk setempat, khususnya melalui perbaikan ruang karena mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di rumah. Rumah murah yang lazim di pedesaan Afrika biasanya terdiri dari dinding lumpur atau bata dengan sedikit jendela jika ada. Aliran udara sangat minim dan fasilitas dasar seperti area memasak, pasokan air bersih, dan sanitasi biasanya tidak ada dan
atau belum sempurna. Modifikasi arsitektur yang digunakan untuk memperbaiki rumah khas Afrika adalah cara yang efisien untuk menargetkan penyelesaian masalah domestik seperti kesehatan, kebersihan, kenyamanan, dan yang paling penting penyakit. Oke, baik, terima kasih Mbak Is ya. Ya, jadi kalau di negara-negara yang ada di Afrika itu peran penyakit itu masih sangat besar ya, terutama malaria. Ini juga bisa kita temukan kalau kita pergi ke daerah Papua ya, daerah Irian, ke Pulau Irian, Papua itu mereka juga masih banyak penyakit-penyakit malaria karena mereka masih banyak hutan gitu ya, banyak hutan sehingga pegunungan gitu sehingga nyamuk itu masih banyak di sana dan itu akan memunculkan penyakit yang mudah untuk ditularkan kepada orang yang atau pendatang yang datang ke sana gitu ya. Bahkan ada mitos katanya kalau kita pergi ke Papua itu kalau belum kena malaria maka dia belum belum sah gitu ya untuk disebut sebagai apa namanya untuk siap untuk tinggal di Papua gitu karena mungkin untuk mereka yang sudah tinggal di sana, mereka sudah kebal ya dengan gigitannya gitu. Tapi kalau untuk pendatang itu biasanya mereka akan rentan dan mudah untuk terjangkit kalau belum pernah pergi ke daerah yang seperti itu gitu ya. Nah, sehingga pergi ke tempat-tempat yang seperti itu, kita selalu biasanya dibekali oleh obat-obatan yang siap, yang sudah apa namanya, seperti sudah menjadi standar ya. Kalau kita masuk ke satu wilayah tersebut, kita akan dibekali dengan obat-obatan yang kita perlukan untuk mengantisipasi kalau kita terjangkit oleh penyakit itu ya. Nah, ini di Tanzania, jadi aliran udara sangat minim, fasilitas dasar seperti area memasak, pasokan air bersih dan sanitasi biar tidak ada atau belum sempurna ya. Di Afrika itu juga mereka karena masih memiliki tingkat ekonomi yang apa kurang beberapa negara bagiannya atau wilayahnya, maka permasalahan terkait kebutuhan dasar seperti ini mereka masih kurang juga ya. Jadi harus ada modifikasi arsitektur untuk memperbaiki rumah khas Afrika seperti apa permasalahan kesehatan, kebersihan, kenyamanan dan bagaimana mereka membebaskan itu dari sumber-sumber penyakit. Ya, oke ini contohnya. Jadi kalian bisa lihat ya ini seperti di hutan-hutan ini juga masih banyak ditemukan di Indonesia Timur ya atau kalau masih apa di tengah hutan atau di banyak tempat yang masih banyak kehidupan-kehidupan yang liar seperti ini ya, masih banyak pepohonan, banyak hutan begitu. Oke. Nah, ini ada 8 rumah prototipe dibangun di pedesaan Tanga, Tanzania ya. Proyek ini mengeksplorasi elemen desain rumah tradisional Asia dan Afrika untuk menghasilkan berbagai desain perumahan baru yang lebih baik untuk meminimalkan penyakit ya. Dia mengintegrasi fitur arsitektur Asia supaya aliran udaranya itu lebih bagus dengan metode bangunan tradisional Afrika yang dikenal di daerah setempat dengan biasanya mereka ada kolaborasi antara beberapa bidang gitu ya, seperti kalau di sini ada insinyurnya, ada buruh, ada dokter, ada sosiolog, karena permasalahan mereka adalah terutama terkait dengan sumber penyakit, dengan kesehatan gitu ya, sehingga tidak cukup kalau hanya arsitek atau insinyur, tapi juga membutuhkan bidang lain seperti sosialnya atau kesehatannya gitu ya. Nah, ini dilakukan penelitian sampai akhirnya bisa menghasilkan kenyamanan yang maksimal di dalam ruangannya ya. Ini nanti bisa kalian lakukan ketika kalian studi ke permukiman-permukiman ya. Kalian lihat, kemudian kira-kira apa nih yang bisa saya tingkatkan di situ untuk menambah kenyamanan dari bangunan tersebut ya. Oke. Oke. Nah ini hal lain ya. Jadi Mbak Aisyah boleh bantu baca lagi? Yang ini aja. Ibu. Infrastruktur institusi kesehatan dan wilayah perkotaan mempengaruhi warga terhadap akses untuk berolahraga. Oleh karena itu, bangunan pemukiman dan kawasan perkotaan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga memungkinkan dan mendorong aktivitas fisik. Tata ruang kota juga bisa mempengaruhi resiko kecelakaan, misalnya kecelakaan lalu lintas, dan hal ini dapat diatasi melalui desain. Arsitektur sederhananya memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan binaan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Contoh ruang lingkup ini sangat banyak dapat ditemukan di perumahan yang mengurangi resiko infeksi malaria, di gedung komunitas pasien, dan dalam desain peralatan olahraga untuk
taman umum. Taman umum, oke ya. Baik, terima kasih Mbak Isya. Nah, ini selain masalah kesehatan itu, kesehatan fisik gitu ya dari penyakit, itu juga faktor olahraga ya. Jadi kita bagaimana kita mendorong masyarakat itu untuk giat berolahraga sehingga bisa meningkatkan stamina. Jadi penduduknya itu bisa lebih produktif, tidak mudah sakit, tidak kalaupun terjadi pandemi seperti kemarin ya, kalau bisa dilihat mereka yang survive bisa bertahan dari virus itu terutama mereka yang punya fisik yang sehat biasanya ya. Mereka punya kebiasaan yang baik untuk berolahraga sehingga mereka akan lebih rentan, lebih imunitasnya bisa lebih tinggi gitu dari terkena penyakit-penyakit seperti itu gitu ya. Karena itu pemerintah perkotaan harusnya juga mendorong masyarakatnya untuk lebih banyak berolahraga gitu ya, semakin meningkatkan fasilitas olahraga, bagaimana supaya semua orang itu mendapat akses yang cukup untuk bisa berolahraga. Ya kalau kita tahu sekarang di beberapa tempat ruang terbuka, taman itu biasanya disediakan tempat untuk kita bisa nge-gym gitu ya, tapi nge-gym itu dengan peralatan yang sederhana, seperti misalkan di apa kalau di rumah sakit ortopedi ya, karena di mereka adalah tempat untuk penyembuhan pasien dari sakit-sakit tulang gitu ya, kemudian persendian, kemudian mungkin mereka habis kecelakaan ya, itu membutuhkan terapi fisik. Nah, karena itu di ruang-ruang terbuka atau di tamannya itu mereka menyediakan seperti itu. Orang bisa mungkin bisa latihan dengan peralatan yang menjadi bagian dari taman gitu ya. Nah, ini sekarang juga sudah banyak digunakan atau didesain di ruang-ruang terbuka publik ya. Kalau kita mendesain taman, sekarang tidak lagi taman itu hanya untuk duduk-duduk atau melihat uh, tanaman atau pemandangan, tapi juga di sana disediakan atau dibangun tempat bisa untuk berayun misalkan, atau tempat untuk kita latihan bergerak tangannya, kakinya gitu ya. Itu pun sudah mulai didesain. Nah, permasalahannya kadang-kadang di perkotaan itu kan lahannya sangat terbatas ya. Jangankan untuk menyediakan fasilitas olahraga, untuk rumah tinggal pun udah susah ya. Nah, itu juga menjadi tugas dari pemerintah. Bagaimana caranya agar masyarakat itu bisa mendapatkan olahraga yang cukup, tapi mereka tidak harus membayar mahal. Misalkan tidak harus menjadi anggota dari klub ya. Misalkan masuk gym, kalau gym itu kan nge-gym juga harus bayar ya. Misalkan per bulan harus berapa rupiah. Nah, itu mungkin untuk sebagian kelompok masyarakat itu akan menjadi berat kalau mereka harus seperti itu. Nah, karena itu untuk ruang-ruang publik sebaiknya juga disediakan tempat untuk berolahraga yang bisa diakses dengan free gitu ya. Oke. Nah, ini apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, contohnya yang ada di Jakarta ya. Mungkin kalian yang tinggal di Jakarta pernah melihat atau datang ke sini bahkan ya. Jadi kawasan Kalijodo jadi Taman Kota Nan Indah. Nah, ini juga menyulap dari area yang tadinya merupakan kawasan negatif gitu, kawasan prostitusi. Kemudian dirubah menjadi taman yang sifatnya itu lebih positif gitu ya. Jadi masyarakat bisa datang ke sana, anak-anak bisa bermain gitu ya, dengan bebas dan leluasa gitu, sehingga mereka itu mendapatkan tempat untuk bermain yang lebih aman, tidak di pinggir jalan ya, atau di tempat-tempat pinggir sungai gitu ya, sehingga mereka bisa datang ke sini berolahraga apa saja, bisa naik sepeda, bisa skateboarding gitu ya, atau bisa melompat-lompat jalan dan sebagainya gitu. Nah, ini harus difasilitasi. Kalau masih ada ruang terbuka publik seperti ini bagus sekali, tapi kalau tidak, berarti harus ada solusi lain yang dipikirkan bagaimana caranya supaya ada ruang yang bisa digunakan oleh publik gitu. Nah, kalau kalian yang berada di dekat Bandung, barangkali juga sudah melihat ya atau berkunjung di Bandung itu banyak taman-taman tematik yang sudah didesain oleh Bapak Emil ya waktu itu ya. Jadi tamannya itu macam-macam, ada taman lansia, taman remaja, ada taman film, ada taman macam-macam temanya ya. Jadi kita mendesain ruang terbuka itu, kita bisa menentukan atau membuat konsep untuk siapa taman ini gitu ya, sehingga siapa pengunjungnya itu akan kita berikan fasilitas yang sesuai gitu. Kalau lansia mestinya tidak akan diberikan akses-akses yang sulit gitu ya, tempatnya biasanya lebih landai, misalkan kalaupun ada trap itu trapnya itu kecil-kecil gitu ya. Kemudian apa yang disukai oleh target sasaran penduduknya itu. Kalau lansia mungkin mereka lebih menyukai suasana itu yang tenang gitu ya.
Tapi kalau anak muda tentu beda lagi ya. Kalau anak muda biasanya mereka suka sesuatu yang aktif, cepat gitu ya. Kadang dengan musik dan sebagainya. Nah, itu mungkin taman bisa didesain dengan konsep-konsep seperti ini. Ini juga menarik kalau kalian mau meneliti ya. Jadi di Bandung kalian cek nanti ada taman-taman ini masing-masing itu seperti apa sih kesamaan dan perbedaannya. Kalau kesamaannya itu sebagai sebuah ruang terbuka hijau itu mestinya ada kesamaannya karena sama-sama ruang terbuka hijau, lokasinya barangkali diakses yang di tempat mudah diakses oleh warga gitu ya. Tapi kalau perbedaannya barangkali karena temanya itu berbeda, maka ada perbedaan-perbedaan yang mestinya ada di setiap ini ya. Oke. Nah, ini contoh yang lain ya. Jadi kalau ada di Denmark, seperti saya sampaikan di pekan sebelumnya ya, bahwa Denmark itu adalah contoh yang bagus karena di sana itu pembangunan yang bersifat sustainable itu banyak sekali dilakukan gitu. Masyarakatnya, pemerintahnya sudah sadar, cukup care gitu ya, concern tentang itu, dan banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk itu. Termasuk mereka menciptakan sebuah fasilitas kesehatan di atas ya, di atas atap gedung gitu ya. Kombinasi green facade, landscape, gedung parkir, condited ini telah menghasilkan hybrid park and play. Jadi ada taman dan bisa untuk bermain yang mengoptimalkan ruang kota menjadi fasilitas publik. Ya, jadi ini berada di ketinggian 24 meter di atas permukaan tanah di ruang lab seluas 2.400 meter persegi. Nanti kita akan lihat filmnya ya. Jadi ada videonya gitu ya. Ini ada fitness roof yang digunakan seperti itu. Ini karena kalau untuk penduduk yang berada di negara maju itu masalahnya bukan lagi karena mereka kurang gizi ya, tidak ada masalah orang kekurangan gizi, tapi masalahnya karena penyakit-penyakit seperti diabetes gitu ya, mereka gulanya tinggi, tensinya tinggi gitu ya, penyakit jantung, nah itu harus banyak bergerak. Kemungkinan kalau misalkan mereka tinggal di tempat yang sudah sangat nyaman, biasanya permasalahannya adalah mereka itu jarang bergerak gitu, harus dimotivasi, diakomodasi, bagaimana caranya supaya mereka itu lebih banyak bergerak. Dipaksa untuk berjalan kaki, sehingga ketika parkir itu tidak dengan bangunan, tapi jauh gitu. Sehingga dari tempat parkir menuju ke bangunan, mereka dipaksa harus berjalan. Itu juga satu cara untuk membuat supaya orang itu lebih sehat dengan bergerak gitu ya. Oke, ada trampolin, ada forest gym, ada peralatan crossfit, monkey bar, bangku memberikan pemandangan cakrawala kota Copenhagen ya. Coba nanti kita lihat untuk uh, videonya ya. Sebentar. Saya akan coba share untuk ini. Mudah-mudahan bisa dilihat. Bisa dilihat? Bisa terlihat atau tidak? Bisa, Bu. Bisa, Videonya Bu. bisa ya. Oke. Nah, ini ada 8 pelajaran dari kota Copenhagen ya. Kalau kita bicara tentang Sustainable Development Goals itu Copenhagen atau Denmark itu menjadi salah satu contoh terbaik ya karena banyak sekali hal yang sudah mereka terapkan di sana. Jadi nanti ketika kita membahas tentang sustainable development pada arsitektur, itu contoh-contohnya banyak yang datang dari kota Copenhagen atau di Denmark ini ya. Kita lihat. Oke. Jadi kalau kontainer ya, penggunaan kontainer pada bangunan-bangunan student akomodasi itu sudah banyak dilakukan di negara Eropa ya, bukan hanya di Copenhagen tapi di Belanda juga mereka sudah menggunakan. Karena di negara Eropa itu transportasi banyak yang menggunakan air ya, mereka pergi dari satu pulau, misalkan pulau apa dari satu pulau ke pulau yang lain itu mereka banyak menggunakan kapal-kapal besar sehingga kontainer-kontainer itu banyak yang mereka banyak menggunakan kontainer. Nah, kontainer yang sudah tidak terpakai itu kemudian mereka gunakan sebagai
ruang ya mereka bangun untuk bisa dimanfaatkan sebagai ruang akomodasi student ya, enggak ketika student atau mahasiswa itu datang dari luar negeri, barangkali mendapatkan beasiswa untuk sekolah di satu tempat di Eropa, mereka mendapatkan satu asrama itu yang murah gitu, atau apartemen yang murah karena desainnya ini bisa biaya untuk tinggal di situ bisa murah karena operasional konstruksinya juga tidak mahal gitu ya, dari bahan-bahan material limbah seperti ini ya. Nah, beberapa contoh bangunan juga ini sudah kita bahas di pekan-pekan sebelumnya ya, ketika kita membahas poverty atau penyediaan rumah, salah satu contohnya adalah yang ada di Denmark ini. Oke, kita lanjutkan. Hmm. Baik. Nah, itu contoh dari Copenhagen ya, bisa kita lihat. Jadi tadi juga dikatakan bahwa untuk energi angin ya banyak juga di sana karena memang di Copenhagen atau di negara-negara Skandinavia itu mereka anginnya kencang ya, banyak sekali ya. Jadi kalau mataharinya di sana tidak banyak ya, kalau di negara Skandinavia itu mereka sangat minim matahari. Bahkan kadang-kadang musim dinginnya itu malamnya itu mereka jauh lebih panjang ya. Jadi nanti kalau misalkan suatu hari kalian berkesempatan untuk melanjutkan sekolah di negara-negara Skandinavia seperti di Denmark atau negara-negara yang ada di sana di Eropa Utara gitu ya, itu kalian akan merasakan ketika musim bulan Ramadan itu nanti puasanya akan lebih panjang gitu ya, nanti sehingga barangkali sebagian besar waktu diisi untuk berpuasa ya. Tapi mereka diuntungkan karena punya angin itu yang sangat besar ya, karena mereka banyak laut gitu ya, sehingga memungkinkan untuk wind energy atau energi alternatif dari angin itu bisa dilaksanakan di sana ya. Ini akan berbeda dengan Indonesia karena kalau di Indonesia itu kita tidak masih sangat jarang penggunaan energi angin karena anginnya itu kecil gitu ya, sehingga barangkali kalau kalian melakukan survei atau pengukuran, kalian bisa lihat bahwa di Solo itu anginnya kok kecil banget ya. Bahkan kadang-kadang tidak ada, hanya 0,0 sekian gitu ya. Sedangkan untuk membuat satu sumber energi dari angin, kita membutuhkan kecepatan angin yang minimal itu cukup besar ya, dan itu banyak bisa dilakukan di negara Denmark gitu. Oke, sorry udah sampai mana kita. Oke, mungkin ini beberapa saya skip ya karena waktu. Oke, baik. Nah, ini tadi ya contohnya bisa dilihat di Denmark itu seperti ini di atas. Jadi mereka tuh berjalan dari sini, dari tangga yang ada di samping bangunan itu, kemudian menuju ke atas. Tapi ini dipastikan aman ya karena seluruhnya sudah dikelilingi dengan pagar gitu. Oke, beberapa contoh lagi. Ini saya skip ya, nanti kalian baca sendiri. Oke. Nah, ini cara kita menciptakan kesehatan di dalam bangunan itu bisa tercapai dengan arsitektur hidrotropis atau fisika bangunannya ya. Kalian saat ini juga sedang mengambil untuk yang berada di semester 5, mengambil arsitektur hidrotropis gitu ya. Jadi ini saling berkaitan ya. Kalau kita bicara tentang kesehatan bangunan, maka kalian harus bisa menerapkan konsep arsitektur hidrotropis pada desain gitu. Sehingga nanti ketika kita berada di tropis, bagaimana caranya kita mendesain supaya matahari itu bagus, pencahayaannya itu cukup, anginnya itu baik, udara kotor itu tidak masuk ke dalam bangunan, tapi yang masuk adalah udara bersihnya. Nah, itu juga menjadi
satu tangan ya, kita ketika melakukan atau membuat analisis site itu harus sangat tajam gitu ya. Kalian harus perhatikan betul-betul apa potensi maupun permasalahan yang dimiliki dalam site tersebut, kemudian memutuskan apa yang tepat untuk kita lakukan desain itu gitu ya. Oke. Ini pohon. Nah, ini beberapa cara ya. Jadi untuk menentukan orientasi bangunan itu, bangunan kita itu bagusnya menghadap mana kalau site kita seperti ini misalkan ya. Kondisi matahari itu seperti apa sih kalau ada di Indonesia atau di lokasi tersebut, misalkan antara di Solo dengan di Bandung itu pasti berbeda ya. Karena lokasi kita secara geografis itu berbeda, berada di lintang utara, lintang selatan, bujur timur, bujur barat itu berbeda ya. Sehingga ketika kita mendesain di Bandung dengan kita mendesain di Solo itu pasti akan berbeda ketika menganalisis mataharinya atau anginnya ya, kelembapannya gitu. Nah, ini beberapa contoh ya. Jadi cara kita mendesain bisa kita simulasikan dulu ya. Jadi tidak bisa kita membuat analisis site itu hanya secara secara umum gitu aja, matahari terbit dari timur, tenggelam di barat gitu. Tidak seperti itu, tapi kita harus lihat pada pukul sekian matahari ketika berada di Tawangmangu itu seperti apa kondisinya. Apakah sama dengan misalnya pukul 10 di kota Solo gitu ya. Apakah sama matahari pada pukul 10 pagi di kota Bandung gitu ya. Itu tentunya akan berbeda. Nah, itu harus kalian analisa. Ini beberapa hal bagaimana cara membuat sirkulasi udara yang baik, bukaan yang baik ya, yang bisa dibuka dan ditutup. Begitu. Ini contoh yang sering diambil ketika kita bicara tentang arsitektur bioklimatik atau arsitektur yang merespon alam itu seperti ini. Kita lihat bahwa pada satu bangunan yang tinggi di Malaysia itu fasadnya itu tidak diselesaikan dengan cara yang sama, bahkan dia berbeda untuk setiap level ketinggian. Bisa kalian lihat ada yang pakai selimut, ada yang dibuka gitu ya, dindingnya. Nah, itu dibuat seperti itu dengan pertimbangan arah edar matahari. Ya, ini bisa dilihat. Jadi kalau kalian mendesain satu bangunan yang tinggi, misalkan 10 lantai, itu jangan membuat itu tipikal ya. Jadi misalkan lantai 1 karena ground floor, saya bikin berbeda. Tapi lantai 2 sampai lantai 9 itu tipikal. Sehingga kalian cuma bikin di nah itu aja gitu. Sebaiknya jangan seperti itu, tapi kalian lihat bagaimana sih kalau pada lantai 3, pada saat pukul 10 pagi, ketinggian lantai 3 dan 4 itu seperti apa nanti akan terkena matahari. Sehingga kalian bisa mengatur bagaimana cara meletakkan ruang-ruangnya, bagaimana ruang yang membutuhkan matahari, seperti itu. Ini contohnya. Contoh yang bagus ya mesinnya, agar nanti kalau kalian mendesain bangunan berlantai banyak, ini bisa digunakan sebagai referensi. Gitu. Oke. Ya, ini bagaimana dia membawa vegetasi itu sampai ke atas. Gitu. Tidak lurus aja ke atas, tapi dia mengikuti alur dari gerak mataharinya. Gitu. Nah, ini juga masih juga ya. Jadi ini desain bentuk bangunannya, ada desain tanaman dan teras, orientasi matahari, kemudian bagaimana dia membuat shading ya. Karena pada jam-jam tertentu ada matahari atau radiasi matahari itu yang tidak baik untuk terkena kepada usernya ya. Sehingga itu harus ditutup dengan shading. Nah, ini beberapa judul yang sering digunakan oleh kakak tingkat Anda ketika saat ini mulai tugas akhir sudah banyak dilakukan. Bagaimana kita mendesain arsitektur itu yang biofilik. Bagaimana beton itu nanti ketika bertemu dengan alam itu akan seperti apa. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tidak lagi mendesain itu satu bangunan full beton, tapi di antara itu kita bagaimana memasukkan unsur-unsur alam ke dalam desain itu. Oke. Nah, as people become more aware of the current issues in architecture associated with human healthcare, adaptasi dari konsep desain biofilik itu sekarang banyak dilakukan ya. Nah, kenapa biofilik arsitektur? Karena untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghubungkan manusia dengan alam ya. Karena tadi ya, jadi karena saat ini itu ruang-ruang kita itu sudah banyak diisi oleh permukiman ya. Banyak orang, penduduk semakin banyak, semua orang membutuhkan tempat tinggal, alam itu kemudian dirubah menjadi
beton semua ya. Jadi dibangun beton, pohon ditebang, tanah ditutup gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya ketika kita menutup itu pun kita tetap memikirkan bahwa bagaimana kita memasukkan unsur alam ke dalam bangunan. Nah, itu jadi PR. Unsur alam itu macam-macam ya, bisa cahayanya masuk, bisa ada air buatan ya. Kemudian elemen alam lain seperti mungkin suara ya, suara burung-burung. Itu bagaimana semuanya supaya tetap terasa pada perubahan yang dilakukan oleh arsitek ini ya, ketika dia mendirikan bangunan, dia menutup tanah atau rumput itu dengan beton ya, tapi alam itu tetap bisa dibawa ke dalam bangunan gitu. Ini PR menjadi PR kita semua gitu. Ya, ini beberapa contoh desain biofilik ya. Eh, Contohnya di Singapura itu banyak ya, ada konsultan arsitektur Woha ya, kalau kalian nanti bisa browsing, itu mereka sudah sangat concern dengan ini. Dan pada beberapa tahun lalu, kakak tingkat kalian pernah KKL sampai ke Singapura, mereka berkunjung ke biro arsitek ini, ke Woha ini ya. Kemudian bertemu dengan arsiteknya, gitu berdiskusi bagaimana sih konsep mereka ketika mendesain apartemen atau bangunan-bangunan dengan konsep biofilik ini gitu. Oke, ini beberapa apa konsep-konsep biofilik ya, ada 14 pola ya. Nah, ketika kalian mendesain itu tidak harus 14-nya itu muncul gitu ya. Kalian misalkan hanya mengambil 4 dari 14 atau hanya mengambil 3 itu pun nggak apa-apa ya. Yang penting kalian berusaha untuk bagaimana caranya supaya ada koneksi nih antara uh, pelaku atau user atau pengguna bangunan itu dengan alam gitu. Melalui apa gitu? Apakah melalui koneksi dengan matahari? Apakah ada unsur airnya yang bisa kita pakai gitu ya? Atau secara visualisasi ketika orang berada di dalam bangunan atau di dalam kantor dari pukul 8 pagi sampai 5 sore dia tetap bisa melihat alam gitu melalui jendela yang dibuka, merasakan anginnya dan sebagainya gitu. Ya, oke. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Presensi jangan lupa diisi ya. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Belum ya? Baik, nanti materinya akan saya share. Teman-teman bisa juga nanti misalkan ada pertanyaan kalian catat aja nanti hari Kamis mungkin bisa kita diskusikan di kelas ya. Kalau ada pertanyaan terkait dengan ini. Misalkan bagaimana Bu caranya untuk memasukkan aspek ini ke dalam objek yang nanti akan menjadi penelitian kami, misalkan apakah di permukiman tidak layak huni ataukah di masjid gitu ya. Gimana caranya kita bisa memasukkan unsur-unsur ini ya. Kalau untuk desain masjid nanti kalian juga bisa cek apakah secara iklim itu dia sudah cukup sehat dan menarik untuk pengunjung ketika beraktivitas di dalam masjid, apakah itu beribadah ataukah itu bermuamalah ya, itu bisa dicek juga. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan? Belum? Belum, Bu. Mungkin besok Belum ya. waktu Kamis. Oke. Iya, nanti dibaca materinya ya. Kan beberapa tadi kita skip gitu. Nanti kalian baca. Atau barangkali kalian di hari Kamis nanti bisa ketemu ada contoh objek lain gitu yang kira-kira Bu ini bagus Bu ada kota lain gitu. Atau bahkan ada kota di Indonesia kali yang sudah memanfaatkan energi alternatif barangkali. Mereka pakai material limbah gitu untuk membuat energi baru. Itu boleh juga kalian share di kelas ya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Kalian kita siapkan untuk diskusi hari Kamis. Nanti hari Kamis beberapa teman-teman mungkin akan mempresentasikan masih referensi literatur review gitu ya, literatur studi pustaka ya. Dan kita bisa cek lagi untuk progres persiapan untuk penelitian ke lapangannya gitu. Oke, baik. Terima kasih perhatiannya. Kita tutup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Presensinya, iya. Kalau saya tutup nggak apa-apa ya. Di presensi mungkin bisa di-share Mas Musa dan Mbak Sekar. Oke. Ibu. Terima kasih.